Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farisa Emrini dengan NIM 25175018. Dalam hal ini, saya menyelesaikan tugas metodologi penelitian pembuatan proposal tesis yang dimana saya mengambil judul tentang pengembangan e-modul energi terbarukan terintegrasi model PJBL dengan Joyful Learning untuk meningkatkan minat dan literasi digital siswa. Di mana di sini dosen pengampunya adalah Bapak Dr. Ahmad Fauzi MSI dan Ibu Profesor Desnita MSI, yang mana di sini saya menyelesaikan salah satu tugas untuk program Magister Pendidikan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang tahun 2025. Di sini saya mengambil latar belakang masalah adalah transformasi paradigma pembelajaran sains menuju penguasaan energi terbarukan dan keterampilan abad 21 merupakan respons strategis terhadap tantangan perubahan iklim global, ketahanan energi nasional, serta tuntunan kompetensi masa depan yang mengedepankan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan literasi digital menurut Zahirah dan Sulistina tahun 2023. Dalam konteks pendidikan Indonesia, implementasi kurikulum Merdeka memberikan landasan filosofis dan praktis untuk mengoptimalkan potensi peserta didik melalui pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning atau PJBL yang terintegrasi teknologi digital serta penguatan literasi sains dan kemampuan pemecahan masalah, di mana bahan ajar fisika yang tersedia untuk materi energi terbarukan masih didominasi oleh pendekatan konvensional yang kurang interaktif dan belum mengintegrasikan dengan teknologi digital secara optimal. Kemudian, pengembangan e-modul sebagai bahan ajar digital menawarkan solusi strategis untuk menjembatani gap yang telah teridentifikasi. Kemudian, rumusan masalah dari judul tersebut adalah yang pertama, bagaimana hasil pengembangan e-modul energi terbarukan terintegrasi PJBL dengan Joyful Learning untuk siswa kelas 10 fase E. Yang kedua, bagaimana validitas e-modul energi terbarukan terintegrasi PJBL dengan Joyful Learning jika ditinjau dari aspek konten, desain instruksional, dan aksesibilitas. Yang ketiga, bagaimana praktikalitas pengembangan e-modul dalam konteks implementasi di sekolah penggerak yang menerapkan kurikulum Merdeka. Yang keempat, bagaimana efektivitas pengembangan e-modul terhadap peningkatan minat belajar dan literasi digital siswa untuk kelas 10. Nah, di sini kita melihat tujuan penelitiannya adalah yang pertama, yaitu menghasilkan e-modul energi terbarukan yang terintegrasi PJBL dengan Joyful Learning untuk siswa kelas 10 fase E yang sesuai dengan kurikulum Merdeka. Yang kedua, menilai validitas e-modul energi terbarukan terintegrasi PJBL dengan Joyful Learning dari aspek konten, desain instruksional, dan aksesibilitas berdasarkan penilaian ahli. Yang ketiga, mengevaluasi praktikalitas pengembangan e-modul dalam konteks implementasi di sekolah penggerak yang meliputi kelayakan teknis, ketersediaan infrastruktur, dan kesiapan guru. Kemudian, mengevaluasi efektivitas pengembangan e-modul terhadap peningkatan minat belajar fisika dan literasi digital siswa kelas 10 melalui analisis data pre-test dan post-test. Kemudian kita melihat di sini beberapa hal, salah satunya adalah definisi dari operasionalnya. Yang pertama adalah mengenai e-modul, di mana e-modul di sini merupakan bahan ajar digital yang dikembangkan dari modul konvensional dengan mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif, fleksibel, dan menarik. Kemudian, Project Based Learning atau PJBL merupakan model pembelajaran inovatif yang berpusat pada siswa dan menggunakan proyek autentik sebagai konteks untuk pembelajaran mendalam tentang konsep dan prinsip inti dari suatu disiplin ilmu. Kemudian, ada lagi Joyful Learning, di mana di sini Joyful Learning merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan pada
penciptaan pengalaman belajar yang menyenangkan, bermakna, dan positif untuk meningkatkan motivasi, engagement, dan hasil belajar siswa. Terakhir adalah mengenai energi, di mana di sini didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja, ini menurut Serwe dan Dweck tahun 2018. Dalam fisika, energi merupakan besaran skalar yang memiliki berbagai bentuk seperti energi kinetik, energi potensial, energi termal, energi listrik, energi kimia, dan energi nuklir. Di mana hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan tetapi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Kemudian di sini saya mengambil sampelnya adalah nanti itu untuk siswa SMA kelas 10 fase E, di mana peserta didik yang berada pada tahun pertama sekolah menengah atas usia sekitar 15-16 tahun dan termasuk dalam fase E menurut klasifikasi kurikulum nasional Indonesia. Yang pertama dibahas di sini adalah pemahaman konsep. Nah, pemahaman konsep di sini adalah untuk melihat kemampuan siswa dalam menjelaskan, mengimplementasikan, dan mengaplikasikan konsep-konsep kunci dalam topik energi terbarukan yang diukur melalui tes, pemahaman konsep, pre-test, dan post-test. Kemudian ada lagi namanya kelayakan e-modul. Tingkat kesesuaian dan kepatutan pada e-modul itu untuk digunakan dalam pembelajaran energi terbarukan yang dinilai berdasarkan aspek materi, media, dan pembelajaran oleh ahli dan praktisi pendidikan menggunakan instrumen penilaian kelayakan. Kemudian respon siswa. Di sini, respon siswa merupakan tanggapan, persepsi, dan sikap siswa terhadap penggunaan e-modul berbasis PJBL dalam pembelajaran energi terbarukan yang diukur melalui kuesioner dan wawancara. Nah, kemudian apa keunggulannya? Yang pertama itu adalah efektivitas dalam pembelajaran. Tingkat keberhasilan e-modul dalam meningkatkan pemahaman konsep energi terbarukan yang diukur melalui perbandingan skor pretest dan posttest serta perhitungan endgame score. Kemudian keterampilan berpikir kritis. Di sini kemampuan siswa untuk menganalisis informasi, mengevaluasi argumen, dan membuat kesimpulan logis dalam konteks pembelajaran energi terbarukan yang dinilai melalui rubrik keterampilan berpikir kritis. Kemudian yang tak kalah penting di sini terbentuknya literasi digital, di mana nantinya kemampuan siswa untuk menggunakan teknologi digital, alat komunikasi atau jaringan untuk mengakses, mengelola, mengintegrasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi dalam konteks pembelajaran energi terbarukan. Kemudian kita lihat lagi adalah metode penelitian. Pertama, jenis penelitian, di mana jenis penelitian ini merupakan penelitian pengembangan atau Research and Development atau R&D yang bertujuan menghasilkan produk pendidikan berupa e-modul energi terbarukan terintegrasi model PJBL dengan Joyful Learning. Model pengembangan yang digunakan adalah model Plum. Kemudian prosedur pengembangan ini menggunakan 3 tahap fase. Fase pertama adalah preliminary research atau penelitian pendahuluan. Fase kedua prototyping fase atau fase prototyping. Yang ketiga adalah assessment fase atau fase penilaian. Yang C adalah subjek penelitian. Dalam subjek penelitian membutuhkan yang pertama tentu adanya validator ahli, kemudian adanya siswa untuk uji coba, kemudian guru sebagai responden praktikalitas. Kemudian yang D adalah instrumen pengumpulan data. Yang pertama tentu harus ada lembar validasi. Kemudian tersedianya angket praktikalitas, kemudian adanya angket minat belajar fisika, kemudian adanya kuesioner literasi digital, adanya rubrik penilaian literasi digital dalam proyek, kemudian lembar observasi pembelajaran. Kemudian yang tak kalah penting di sini adalah bagaimana teknik analisis data. Yang pertama adalah analisis data validitas. Yang dibutuhkan di sini adalah yang pertama penghitungan skor validitas, penghitungan rata-rata validitas dari beberapa validator,
kemudian penghitungan validitas total e-modul, kemudian kriteria validitas, yang kelima adalah analisis kualitatif validitas. Nah, yang kedua adanya analisis data praktikalitas. Di sini dibutuhkan yang pertama adalah perhitungan skor praktikalitas, perhitungan rata-rata praktikalitas dari beberapa responden, kemudian adanya perhitungan praktikalitas total e-modul, kemudian ada kriteria praktikalitas, dan kemudian adanya analisis kualitatif praktikalitas. Yang ketiga ada lagi namanya analisis data efektivitas terhadap minat belajar. Analisis deskriptif, kemudian adanya uji prasyarat atau uji normalitas, kemudian uji hipotesis atau uji beda dua rata-rata independen, yang keempat perhitungan endgain atau normalis gain, yang kelima perhitungan effect size, yang keenam itu adalah analisis per aspek minat belajar. Yang keempat adalah analisis data efektivitas terhadap literasi digital. Yang diperlukan adalah analisis kuesioner literasi digital, analisis rubrik penilaian proyek, triangulasi data literasi digital. Yang kelima adalah analisis data kualitatif, di mana di sini dibutuhkan adanya analisis observasi pembelajaran dan analisis feedback kualitatif. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.